pertama saya di SMA merupakan tahun yang mengajarkan saya banyak hal. Saya ingat suatu hari di sela waktu jam istirahat ada seseorang yang menelpon saya. Ternyata itu adalah ayah saya. Ketika saya mengangkat, ia menangis. Ia meminta maaf, dan meminta maaf lagi. Saya hanya bisa menjawab dengan bibir saya yang bergetar, "Ada apa? Kenapa? Ada apa?" Namun akhirnya teleponnya pun terputus tanpa ada jawaban dari pertanyaan saya. Semuanya akhirnya terjawab ketika saya pulang ke rumah. Ayah saya tidak di sana. Ayah saya tidak pulang hari itu dan ternyata hari-hari selanjutnya. Ayah saya pergi dari rumah hingga saat ini. Dan sejak saat itu, banyak hal yang berubah. Banyak hal yang berbeda, begitu juga dengan diri saya. Well, I think I've got daddy issues. Dan itulah yang ingin saya bahas kali ini. Daddy issues. Daddy issues di Indonesia mungkin nggak begitu terdengar familiar, tapi biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu tantangan psikologis yang disebabkan oleh hubungan antara sosok sang ayah dan anaknya yang tidak baik. Entah itu karena ayahnya memperlakukan anaknya dengan buruk, atau karena ketidakhadiran sosok sang ayah di kehidupan anaknya. Daddy issues ini bisa dialami siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi yang paling sering dikaitkan dengan daddy issues ini adalah perempuan. Tentang bagaimana perempuan menjalani hubungan dengan lawan jenisnya. Perempuan dengan daddy issues akan cenderung melihat sosok pria dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Ada salah satu teori Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksual, di mana perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh masa lalu mereka yang dibawa secara tidak sadar. Dan teori psikoseksual ini sangat menekankan pada motivasi seksual. Bila dikaitkan dengan daddy issues, ibaratnya seperti ini. Sosok cinta pertama seorang anak perempuan bisa dibilang adalah sosok sang ayah. Namun, sosok yang menyakiti hatinya pertama kali pun sang ayah. Dan hal ini akan merubah cara pandang anak perempuan ini dalam melihat sosok pria. Sedikit cerita, ketika kejadian ayah saya pergi dari rumah itu, saya sedang menjalani hubungan dengan seorang laki-laki. Saya sudah menjalani hubungan selama 2 tahun lamanya. Dan sebulan setelah kejadian ayah saya tersebut, saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan saya dengan laki-laki ini. Saya merasa bahwa everything is not make sense. Ada rasa dalam diri saya bahwa I don't trust this guy the way I don't trust my dad. Dan kakak saya yang perempuan juga mengalami hal yang sama dengan pasangannya di timing yang berdekatan dengan apa yang saya alami. Selanjutnya dalam teori psikoseksual membahas apabila kebutuhan seseorang untuk memperoleh kepuasan terlalu terpenuhi atau kurang terpenuhi, maka individu akan terjebak pada tahapan tersebut. Mengenai daddy issues, perempuan dengan daddy issues memiliki kekurangan dalam kasih sayang yang diberikan oleh ayahnya. Ada afeksi-afeksi tertentu yang tidak diberikan oleh ayahnya, sehingga perempuan dengan daddy issues akan haus dengan kasih sayang dari pasangannya. Ketakutan terbesar dalam dirinya adalah tidak dicintai. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengalami daddy issues? Ada 2 hal yang saya temukan benar-benar membantu saya. Yang pertama adalah memaafkan. Memaafkan diri saya, memaafkan orang tua saya, dan memaafkan kehidupan saya. Ini bukan perihal yang mudah. Banyak hal ketika kejadian tersebut saya alami yang membuat saya marah, kecewa, dan tidak terima. Namun akhirnya dapat saya atasi dengan memaafkan. Selanjutnya adalah lebih mencintai diri sendiri. Ini mungkin terdengar klise, tapi inilah yang benar-benar membantu saya. Coba cari hal yang benar-benar Anda minati. Dengan begitu Anda akan menemukan makna dalam diri Anda. Banyak hal di luar sana yang layak untuk diberi cinta dan memberi cinta. Bukan hanya sekedar siapa pasangan Anda, tapi siapa diri Anda sebenarnya. Well, maybe you more than just a daddy's little girl.